Sampurasun, ngapunten sederek sedulur sedoyo. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kita mulai saja obrolan ringan tentang pintu rezeki dan kenapa jangan sampai kita menutupnya di waktu-waktu tertentu yang sangat sakral. Kadang kita mikir, emangnya kalau pintu ditutup bisa bikin rezeki nggak masuk ya? Tapi begitulah petuah leluhur yang sering kita dengar sejak zaman Simbah dulu. Mereka percaya bahwa energi positif harus disambut dengan keterbukaan, bukan dengan mengunci diri. Jadi, mari kita selami makna simbolis pintu, dan bagaimana bisa berhentiin rezeki kalau kita salah kelola. Pintu itu, kalau dipikir-pikir, memang kadang dianggap sepele, padahal bisa jadi lambang besar dalam kehidupan. Kita sering lupa bahwa membuka pintu bukan cuma perkara fisik, tapi juga soal hati dan pikiran yang lapang. Sejak dulu, nenek moyang kita sudah kasih sinyal bahwa energi baik akan mencari jalan masuk. Dan rumah yang tertutup rapat bisa bikin macet semua hal baik. Barangkali terkesan mistis, tapi siapa tahu ini sebatas cara kearifan lokal untuk ngajarin kita supaya terus bersyukur. Jadi jangan sekadar mikir, itu kan cuma mitos. Karena di balik mitos ada kebijaksanaan tersendiri. Kalau kita lihat keadaan sekarang, banyak orang yang saking sibuknya malah lupa membuka pintu di pagi hari. Entah karena takut nyamuk, takut debu, atau mungkin sekadar malas. Padahal konon katanya angin pagi membawa keberkahan dan semangat baru, yang kalau disambut dengan pintu terbuka bisa bikin kita lebih segar dan optimis. Lah kalau pintu kita tutup terus gimana? Energi positif mau masuk, iya kan? Tapi bukan berarti kita harus lupa keamanan juga ya, karena tetap perlu waspada biar nggak ada tamu tak diundang. Intinya, kecermatan dan keseimbangan antara terbuka dan waspada itu penting banget. Ada cerita nenekku dulu bilang, ojo nganti kunci pintu saat semesta lagi memberi. Yang artinya jangan sampai kita menutup diri ketika semesta sedang baik-baiknya memberi keberuntungan. Jangan salah, keberuntungan ini bukan semata soal duit, tapi juga kesehatan, relasi baik, dan kesempatan tumbuh. Mungkin bentuknya bisa pertemuan tak terduga, inspirasi segar, atau ide baru yang bikin kita termotivasi. Kalau pintu batin dan pintu rumah kita tutup, ya bisa jadi kita malah kelewatan hal-hal baik itu. Makanya penting untuk selalu waspada tapi tetap terbuka, karena rezeki itu misterius dan datangnya sering nggak disangka-sangka. Nah, di bab pertama ini kita mau ngingetin diri sendiri dulu bahwa setiap simbol yang kita warisi dari leluhur bukan sekadar dongeng. Bagaimanapun juga, kita semua butuh pegangan yang menghubungkan kita dengan cara pandang lama yang syarat makna, tapi tetap relevan sama kehidupan modern. Kadang kita berpikir, gak masuk akal amat sih. Tapi setelah ditelaah lebih dalam, kita bisa menemukan intisari yang bagus dijadiin prinsip hidup. Buka pintu di saat yang tepat, jaga hati tetap lapang, dan sambut setiap kesempatan dengan senyum. Dengan begitu, semoga kemiskinan tidak menghimpit dan rezeki selalu terbuka lebar. Waktu fajar sering kita anggap sepele, padahal ada alasan kenapa leluhur menekankan pentingnya membuka pintu saat matahari mulai merekah di ufuk timur. Mereka bilang, fajar itu awal segala sesuatu. Dan kalau kita mulai hari dengan sikap terbuka, maka semesta pun membuka pintu rezeki. Tapi jangan salah, ini bukan soal klinik atau tak hayul yang bikin kita percaya buta tanpa alasan. Kita perlu lihat sisi positifnya juga, bahwa udara pagi itu segar dan menyehatkan. Ditambah cahaya matahari yang memicu semangat bekerja. Kalau pintu rumah aja ditutup rapat, bagaimana cahaya baru itu mau masuk, ya nggak? Ada orang beralasan takut udara dingin atau takut kucing liar nyelonong masuk, tapi kita bisa kok cari cara mengatasinya tanpa harus menutup pintu. Misalnya, kita buka pintu sambil menatap penghalang sederhana, atau sekadar membuka jendela lebar-lebar sambil membiarkan udara segar masuk. Dengan begitu, kita pun bisa merasakan energi pagi yang konon jadi sumber kreativitas dan inspirasi. Kadang di momen fajar itu, kita suka tiba-tiba dapat ide brilian atau semangat yang entah datang dari mana. Jadi, jangan ragu buat sedikit menyesuaikan diri demi manfaat yang jauh lebih besar. Dulu ada cerita tentang seorang pedagang di kampungku yang selalu bangun sebelum fajar dan membuka pintu tokonya. Dia bilang, kalau toko sudah buka duluan, rezeki juga nyamperin lebih cepat. Awalnya saya mikir, itu sih kebetulan aja. Tapi lama-lama saya lihat memang tokonya makin ramai. Kapanpun kita melewati tokonya pada pagi hari, pintunya sudah terbuka lebar, seolah memanggil pembeli buat mampir. Akhirnya saya sadar, barangkali memang ada getaran positif yang terpancar saat kita memulai hari dengan semangat terbuka.
Jadi jangan heran kalau nenek moyang kita keras banget soal ojo, nutup lawang pas fajar. Mereka percaya rezeki pertama bakal datang bareng cahaya pertama. Kadang kita cuek dan mikir itu terlalu tradisional, tapi toh banyak hal tradisional yang terbukti membantu kita menjalani hidup dengan lebih harmonis. Bayangin aja, kita mulai pagi dengan pintu terbuka, udara segar masuk, dan perasaan optimis tumbuh. Siapa yang nggak mau dapat suasana pagi yang sedemikian menggugah? Di bab ini, intinya kita diajak buat mengingat lagi bahwa fajar bukan sekadar perpindahan malam ke siang. Fajar adalah simbol harapan baru yang layak kita sambut dengan sukacita. Kalau kita terus meratapi masalah dan menutup pintu, bisa jadi kita malah melewatkan banyak kemungkinan baik. Cobalah mulai esok pagi, buka pintu rumah atau minimal jendela lebar-lebar, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan energi yang berbeda. Semoga dengan kebiasaan ini, rezeki juga itsneilalangdan, kemiskinan besestan. Setelah fajar, ada satu waktu yang nggak kalah sakralnya, yaitu waktu duha, yang katanya identik dengan pintu langit terbuka. Banyak orang bilang kalau duha itu adalah saat paling pas untuk memohon tambahan rezeki dan kelapangan hidup. Tapi jangan cuma berharap turun duit dari langit ya, karena usaha tetap perlu dilakukan. Membuka pintu di waktu duha konon melambangkan kesiapan kita menerima berkah dari berbagai arah. Kita jadikan ini momen buat evaluasi diri, sudah sejauh mana saya berusaha, dan apakah saya benar-benar terbuka sama kesempatan. Ada cerita yang pernah saya dengar. Dulu ada seorang kakek yang rajin banget salat duha, lalu membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Dia selalu bilang, kedatangan rezeki itu sering tak terduga. Pastikan rumahmu siap menerimanya. Saya kira dia cuma ngarang. Tapi ternyata setelah dijalani, banyak kemudahan yang datang. Mungkin bukan semata dapat hadiah atau untung besar, tapi lebih ke situasi yang lancar dan masalah jadi mudah terselesaikan. Rasanya kayak semesta bilang kalau kamu aja terbuka, aku juga kasih jalan yang lebih lapang. Lalu ada pula istilah rezeki yang tak disangka-sangka. Dan waktu duha inilah momen di mana kita disarankan lebih banyak berdoa dan berserah diri. Tapi tentu, berdoa aja nggak cukup tanpa aksi nyata kan? Makanya banyak orang memanfaatkan waktu duha untuk memulai aktivitas, misalnya membereskan rumah, merintis usaha kecil-kecilan, atau sekadar merancang langkah-langkah ke depan. Dengan pintu terbuka, kita merespon semesta yang juga terbuka. Semoga energi positif mengalir selaras. Jadi, jangan sampai kita kunci rapat pintu dan malah meredam potensi rezeki datang. Saya sendiri pernah iseng mencoba rutinitas ini, walau kadang lupa juga karena kesibukan. Tapi beneran loh, saat saya rutin melakukan duha dan membuka pintu rumah, rasanya hati lebih tentram. Ketenangan itu berlanjut ke pikiran, lalu ke tindakan, dan akhirnya berdampak pada hasil kerja saya. Mungkin kalau diukur secara ilmiah agak susah, tapi secara batin kerasa banget bedanya. Jadi menurut saya, meski kelihatan sepele, mempraktikkan petuah leluhur soal jangan menutup pintu di waktu duha boleh juga dicoba. Jadi, di bab ketiga ini, mari kita ingat bahwa waktu duha bukan sekadar ritual semata, tapi juga sikap mental. Saat kita membuka pintu di waktu ini, kita seakan berkata, aku siap menerima apapun kebaikan yang ingin datang padaku. Kalaupun bentuknya bukan uang, tapi sekadar ketenangan, itu sudah lebih dari cukup. Kadang justru ketenangan batin itulah yang jadi kunci kita melangkah lebih mantap menjemput peluang. Maka teruslah berusaha, berdoa, dan jangan pernah menutup pintu rezeki di waktu yang semestinya terbuka. Nah, sekarang kita sampai di waktu zuhur, yang katanya adalah puncak panas matahari, tapi juga puncak semangat mencari nafkah. Banyak orang di masa lalu menekankan jangan menutup pintu rumah terlalu rapat saat zuhur, meski terik matahari bikin kegerahan. Ada filosofi bahwa panasnya matahari di atas kepala itu justru simbol perjuangan hidup, yang sebaiknya kita sambut dengan keberanian. Kalau kita malah menutup pintu dan tidur lelap, bisa jadi energi positif itu lewat begitu saja. Bukan berarti kita nggak boleh istirahat siang, tapi jangan sampai benar-benar menutup akses semesta untuk menyapa. Saya ingat dulu simbahku suka bilang, kalau kepanasan cari angin, tapi jangan kunci pintu rezeki. Mungkin maksudnya kita tetap perlu udara segar dan sinar matahari walau sedikit, sebagai simbol bahwa kita nggak menolak anugerah Tuhan. Panas itu kadang bikin kita malas, tapi siapa tahu di waktu zuhur justru datang tamu penting atau peluang bisnis. Kalau kita terlalu cuek dan menutup diri, ya jelas kesempatan itu bisa lewat tanpa sempat disambut. Jadi,
Bab keempat ini mengajak kita lebih peka dengan kehadiran rezeki di tengah hari. Jangan lupa juga, zuhur itu waktu yang pas buat merefleksikan apa yang udah kita lakukan sejak pagi. Kita bisa mikir, oh, tadi pagi saya begini, sekarang gimana cara saya melanjutkan dengan lebih efektif? Kadang, inspirasi datang pas kita lagi rileks di siang bolong. Tapi bayangin kalau pintu rumah atau pintu hati kita terkunci, inspirasi itu mungkin nggak nyampe. Mungkin kedengarannya agak kiasan, tapi bukankah hidup kita memang penuh dengan simbol-simbol seperti ini? Lagi pula banyak kok yang merasakan manfaat sederhana dari sekadar membiarkan cahaya matahari masuk rumah. Saya pernah ketemu teman yang kerjanya di rumah, dan dia cerita kalau waktu zuhur justru jadi jam kreatif. Dia buka pintu balkon, buka jendela, dan membiarkan sinar matahari masuk sambil bikin kopi dingin buat ngusir gerah. Katanya, di saat itulah ide-ide baru bermunculan. Seakan panasnya matahari justru memanaskan otakku buat lebih kreatif. Ini bisa jadi bukti kecil bahwa apa yang dikatakan leluhur kita ada benarnya. Kalau kita tutup pintu rapat, bukan cuma udara yang terhalang, tapi juga peluang dan inspirasi. Jadi, pelajaran penting di bab ini adalah jangan biarkan diri kita sepenuhnya menutup pintu kehidupan di waktu zuhur. Memang, terik matahari kadang melelahkan, tapi di balik itu ada semangat dan momentum yang bisa kita manfaatkan. Biarkan sedikit cahaya dan udara segar masuk, biar kita bisa terus waspada dan siaga menyambut rezeki yang datang. Kalau perlu, siapkan strategi kecil, seperti jadwal istirahat yang nggak terlalu lama, tapi cukup untuk menyegarkan pikiran. Dengan begitu, kita kejebak dalam kemalasan, malas mengundang kemiskinan. Beralih ke waktu asar yang katanya jadi batas peralihan antara siang dan sore, sehingga dipercaya banyak kesempatan yang datang di ujung hari. Tapi lucunya, banyak dari kita justru udah mulai berkemas, menutup toko atau bersiap pulang kerja. Tentu saja nggak salah, karena kita semua punya rutinitas. Tapi jangan lupakan pesan leluhur. Jangan buru-buru menutup pintu di waktu asar. Mereka percaya di saat menjelang sore, rezeki terakhir hari itu kadang datang tiba-tiba. Kalau kita keburu tutup pintu, rezeki itu bisa melayang entah kemana. Ada temanku yang pedagang kaki lima. Dia selalu buka gerobaknya sampai mendekati maghrib, walau orang lain udah mulai tutup di waktu asar. Dia cerita, kadang jam segini justru orang-orang pulang kerja lewat, terus mampir beli barang dagangan saya. Terbukti hasil jualannya lumayan dibanding tetangganya yang tutup lebih awal. Mungkin ini hal sepele, tapi menunjukkan bahwa jangan remehkan sisa waktu meski hari hampir gelap. Selama kita masih terbuka, kesempatan itu bisa singgah tanpa disangka. Asyar juga melambangkan semangat kita yang mulai menurun setelah beraktivitas sejak pagi. Namun kalau kita sedikit saja memberi dorongan semangat, siapa tahu kesempatan baru muncul di detik-detik terakhir. Memang kadang kita mikir, aduh capek banget. Tapi bukankah sering kejadian peluang emas datang justru saat kita hampir menyerah? Dengan membuka pintu di waktu asyar, setidaknya kita ngasih sinyal ke semesta bahwa kita masih siap menyambut apa saja yang baik. Jadi, jangan cepat-cepat tutup toko atau hati kita sebelum waktunya. Saya juga pernah mendengar kisah karyawan kantor yang menuntaskan tugasnya di jam-jam asar dan malah dapat pujian bos, bahkan tawaran promosi. Bayangkan kalau dia memutuskan menunda kerjaan itu, mungkin semua kesempatan bagus akan ditunda pula atau bahkan hilang. Terlihat sepele, tapi momen asyar kadang menyimpan kejutan yang bikin hidup kita berubah lebih baik. Mungkin bukan promosi langsung, tapi bisa saja sekadar relasi baru atau ide penting buat proyek selanjutnya. Intinya, jangan buru-buru menutup pintu potensi diri kita di penghujung hari. Jadi, bab kelima ini mengingatkan kita bahwa asyar bukan sekadar waktu transisi, tapi bisa jadi waktu krusial. Manfaatkan sisa tenaga untuk tetap terjaga dan terbuka. Karena rezeki yang datang di ujung hari, tetaplah rezeki yang berharga. Jangan segan buat nyambut orang-orang yang masih beraktivitas, atau sekadar menjaga hati tetap terbuka hingga senja turun. Kadang, satu momen singkat bisa mengubah kondisi keuangan atau bahkan kehidupan kita. Maka, teruslah ingat petuah leluhur. Jangan menutup pintu saat asyar, karena bisa jadi kita sedang menolak keberuntungan yang hampir mengetuk. Maghrib sering disebut waktu paling rawan. Konon banyak energi negatif berkeliaran, tapi jangan salah, waktu ini juga mengandung berkah yang luar biasa. Banyak orang tua dulu melarang anak-anak di luar saat maghrib karena konon ada gangguan halus. Namun, bukan berarti pintu rumah harus dikunci total, sehingga semua udara dan cahaya terhambat masuk. Menurut petuah leluhur,
Justru di waktu maghrib, kita perlu memastikan rumah tetap memiliki celah bagi energi baik yang hendak masuk. Kalau kita tutup rapat-rapat yang ada, kita malah terkurung bersama ketakutan dan kegelapan. Saya ingat cerita Simbah yang menyalakan lampu depan rumah sebelum maghrib datang, lalu membuka sedikit pintu depan sambil membacakan doa. Mungkin tujuannya untuk menetralkan suasana, agar rumah tetap terasa ada hidupnya meski di luar mulai gelap. Kita juga diajarkan buat menyiapkan diri dengan ibadah, karena di momen peralihan siang ke malam ini, konon gerbang antara alam manusia dan alam lain terbuka lebar. Tapi jangan malah jadi paranoid ya, karena kita juga perlu terus bersikap positif. Intinya, tetap jaga kebersihan hati, pikiran, dan pastikan energi dalam rumah tetap segar. Kalau kita perhatikan, banyak kejadian tak terduga justru terjadi di sore hingga maghrib. Bisa jadi kebetulan, bisa juga karena perputaran energi semesta sedang intens. Makanya, membuka pintu di waktu ini boleh jadi simbol kesiapan kita menghadapi perubahan yang datang. Kita tunjukkan bahwa meski matahari tenggelam, kita tetap menyambut setiap kebaikan yang bersedia mengetuk. Tentu saja, kita tetap perlu memastikan keamanan lingkungan, ya. Jangan lupa kunci pagar atau pasang lampu yang cukup terang. Ada yang beralasan, aduh, takut setan masuk, atau nanti malah kemasukan hawa buruk. Tapi menurutku ketakutan berlebihan justru memancing hal-hal negatif. Ingat, menjaga pintu bukan berarti menutup total, tapi cukup memberi celah agar udara dan cahaya bisa tetap berganti. Kita juga bisa menyalakan aroma wewangian atau dupa ringan untuk menciptakan suasana yang menenangkan. Sekali lagi, ini bukan sekadar ritual tanpa makna, tapi cara nenek moyang kita menciptakan energi positif di sekitar rumah. Kalau kita terus sembunyi di balik pintu tertutup, kita juga bakal makin cemas sendiri. Di bab ke-6 ini, mari kita pahami bahwa maghrib ada waktu pergantian cahaya ke gelap yang perlu kita sikapi dengan bijak. Jangan keburu nutup pintu rapat dan mematikan semua celah, karena justru kita sedang menjauhkan diri dari berkah petang. Tetaplah sediakan jalan bagi angin, cahaya, dan doa-doa baik yang kita panjatkan. Momen ini juga waktu yang pas buat berkumpul dengan keluarga, menyalakan lampu-lampu, dan saling berbincang menenangkan nih. Dengan begitu, semoga sekali sepeman hansen kita terhindar dari aura kesehatan yang mengancam. Menjelang malam, tibalah waktu Isya yang sering dianggap penutup aktivitas harian. Namun, leluhur kita tetap menekankan jangan menutup pintu rapat di waktu Isya, karena kita masih butuh aliran udara dan potensi kedatangan tamu baik meski langit sudah gelap. Saya ingat betul pesan itu, katanya rumah yang terlalu sunyi dan tertutup bisa memicu rasa kesepian dan kesempitan rezeki. Memang di zaman modern kita pikir, sudah malam, waktunya istirahat. Tapi jangan lupa kadang peluang kecil datang justru saat kita santai. Misalnya, teman lama yang tiba-tiba perlu bantuan atau ajakan kerjasama. Ada tradisi di kampung saya, orang-orang biasa duduk di teras sambil ngeteh atau ngopi meski sudah lewat Isya. Mereka tidak menutup pintu, melainkan membiarkannya sedikit terbuka sambil ngobrol ringan. Menurut mereka, itu cara menandakan bahwa kami masih bangun, silakan mampir kalau ada keperluan atau mau sekadar menyapa. Uniknya, banyak ide atau relasi baru justru tercipta di suasana seperti itu, padahal sudah malam. Mungkin inilah yang diartikan leluhur sebagai membuka pintu rezeki di waktu Isya. Saya sendiri kadang berpikir, wah, kalau pintu nggak dikunci bisa bahaya dong. Tentu kita bisa kok mengunci ganda, tapi tetap menyisakan satu pintu atau jendela yang terbuka layaknya tanda bahwa kita tidak sepenuhnya menolak dunia luar. Yang penting, kita menjalankan keamanan dasar, seperti memastikan barang berharga aman dan tetap waspada pada orang asing. Jadi, konsep membuka pintu di sini lebih pada sikap hati dan semangat keterbukaan. Kita pun bisa menutup pintu utama, tapi tetap menyalakan lampu teras dan sesekali keluar menyapa tetangga. Waktu Isya itu juga dikenal sebagai saat tenang untuk refleksi dan ibadah. Jadi jangan sampai kita menenggelamkan diri dalam kegelapan total. Pastikan rumah tetap punya penerangan yang cukup, sehingga aura positif terus terjaga. Bisa jadi di momen hening ini kita malah dapat insight tentang masalah yang belum terpecahkan. Kadang, ketenangan malam justru membantu otak kita mencerna hal-hal rumit. Kalau semuanya gelap dan tertutup, mungkin kita akan merasa makin sempit dan sulit bernafas lega. Bab ke-7 ini ingin mengingatkan kita bahwa meski malam adalah waktu istirahat, rezeki dan inspirasi tetap bisa datang kapan saja. Jangan buru-buru memblokade semua pintu kesempatan hanya karena kita ingin tidur cepat.
Kalau memang rasa aman yang kita cari, buatlah strategi agar rumah tetap aman, tapi tidak sepenuhnya tertutup. Dengan begitu, kita tetap terbuka pada kemungkinan baik dan energi positif yang mungkin muncul di larut malam. Semoga malam kita selalu penuh kedamaian dan tak kekurangan berkah. Sekarang kita lanjut ke waktu sahur, yang dianggap paling mustajab karena suasana masih sangat hening dan banyak doa yang terkabul pada saat ini. Leluhur kita sering mengatakan, bangunlah di waktu sahur, jangan menutup pintu rezeki dengan tidur lelap. Mungkin kita suka mikir, tapi kan ngantuk banget. Namun di sisi lain, konon banyak manfaat spiritual dan kesehatan yang bisa kita dapat kalau bangun di jam-jam ini. Pagi buta menjelang subuh itu memang kerasa beda auranya. Rasanya sejuk dan tenang. Kalau pintu rumah kita buka sedikit, udara bersihnya berasa segar banget. Dan semoga rezeki juga ikut segar. Dalam tradisi puasa misalnya, sahur itu momentum penting sebelum memasuki hari penuh tantangan tanpa makan dan minum. Dengan membuka pintu, secara simbolis kita menyambut kekuatan dan ridha Tuhan agar kita tahan lapar dan dahaga. Bukan berarti kita harus menggelar tikar di teras dan makan di luar sih. Tapi sekedar membiarkan udara segar masuk, bisa bikin suasana sahur jadi lebih khidmat. Mungkin akan ada tetangga yang menyapa atau membagi makanan, sehingga tercipta semangat kebersamaan. Bukankah itu juga salah satu bentuk rezeki yang tak terduga? Saya pernah dengar cerita nenek tentang waktu sahur, bahwa pintu rumah juga semacam undangan buat malaikat pencatat rezeki. Katanya, kalau masih kebuka, berarti kita siap menerima apapun kebaikan yang Tuhan berikan. Tentu saja kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi faktanya banyak orang merasa lebih ringan dan lapang setelah rutin bangun sahur. Mungkin karena memang tubuh kita diset untuk bersiap menghadapi pagi, jadi energi baru lebih mudah datang. Apalagi ditambah doa dan harapan yang kita panjatkan di waktu itu. Kalau ngomongin soal rezeki, banyak juga yang berpendapat rezeki datang bagi yang rajin bangun lebih pagi. Di waktu sahur, kita benar-benar menunjukkan keseriusan untuk berusaha dan berdoa sekaligus. Jadi, buka pintu di waktu sahur pun menjadi semacam simbol, aku siap memulai hariku lebih awal, walau harus berkorban rasa kantuk. Mungkin kita nggak langsung dapat emas berlian, tapi setidaknya kita punya modal spiritual dan mental lebih kuat. Jangan heran kalau orang-orang yang terbiasa sahur dan tak menutup pintu rezeki di waktu ini kelihatan lebih cerah menghadapi hari. Bab ke-8 ini, intinya kita diajak untuk memanfaatkan waktu sahur sebagai momen sakral, bukan sekadar waktu makan. Biarkan pintu rumah agak terbuka, biar angin dan aura pagi masuk, sambil kita menata niat yang baik. Kalau sudah terbiasa, kita akan menemukan ketenangan yang sulit dijelaskan, tapi nyata terasa. Jangan sampai kemalasan kita menutup seluruh pintu peluang baik rezeki maupun kemudahan hidup yang mungkin hadir. Selamat menjalani sahur, dan semoga segala hajat kita dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Sekarang kita bicara tentang alasan kenapa menutup pintu di 7 waktu sakral itu bisa mengundang kemiskinan. Menurut para leluhur, pintu yang tertutup menandakan kita menolak masuknya berkah. Sama aja kayak kita bilang gak butuh ke semesta. Padahal rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi kesehatan, persaudaraan, ilmu, dan segala hal baik dalam hidup. Nah, kalau kita menutup pintu di saat semesta sedang berbagi, bisa jadi kita malah terus-menerus merasa kekurangan. Bukan berarti pasti miskin harta, tapi kering secara batin dan rohani pun termasuk kemiskinan yang lebih berat. Ada juga penjelasan bahwa menutup pintu di waktu tertentu itu menghambat sirkulasi udara dan cahaya yang sebenarnya mewakili energi positif. Rumah yang gelap dan pengap cenderung bikin penghuninya malas, murung, dan sulit berpikir jernih. Kalau terus-menerus begitu, produktivitas menurun dan kesempatan pun terlewat. Lalu terjadilah efek domino yang membuat kita makin terpuruk, susah bangkit, dan akhirnya terjebak dalam kemiskinan secara menyeluruh. Bayangkan betapa pentingnya hal sepele seperti membiarkan pintu terbuka di waktu yang tepat. Orang dulu sering mencontohkan kisah tentang mereka yang sukses karena disiplin membuka pintu di pagi hari dan rajin menyambut tamu atau peluang. Akhirnya relasi mereka jadi banyak, usaha lancar, dan rezeki berdatangan dari mana-mana. Sebaliknya, mereka yang malas, bangunnya telat, pintu tertutup terus, akhirnya jarang bergaul, sedikit relasi, dan usahanya mandek. Ini bukan soal magis semata, tapi logika sosial juga bermain di sana. Pintu yang terbuka memang memudahkan orang masuk dan menjalin komunikasi, yang ujungnya membuka jalan rezeki.
Saya jadi ingat pernah ada cerita di kampung sebelah. Satu keluarga sangat menutup diri karena takut difitnah orang. Jadi setiap saat pintu rumah dikunci rapat, jendela pun ditutup, nyaris tak ada celah. Lama-lama mereka kehilangan pergaulan, urusan kerjaan jadi susah. Jarang ada yang mau datang membantu saat mereka kesulitan. Akhirnya mereka bilang, kok nasib kami begini, kenapa kami selalu kesulitan? Mungkin jawabannya karena mereka menutup pintu bagi bantuan, persahabatan, dan energi positif itu sendiri. Di bab ke-9 ini, pesannya jelas. Kemiskinan itu tidak hanya soal tak punya uang, tapi juga soal mental, hati, dan relasi yang kering. Saat kita menutup pintu di waktu-waktu sakral, kita secara simbolis menolak segala aliran rezeki. Jangan kaget kalau akhirnya kehidupan kita terasa sumpek, rezeki mampet, bahkan pertolongan pun lambat datang. Jadi, mari kita belajar dari petuah ini. Jangan sampai keteledoran kecil memicu kesulitan besar. Lebih baik sediakan ruang keterbukaan agar kemiskinan tak menghimpit kita selamanya. Kita sudah sampai di bab terakhir, tempat kita merangkum semua petuah leluhur tentang jangan menutup pintu di 7 waktu sakral. Inti dari semuanya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kewaspadaan dan keterbukaan, sehingga rezeki bisa mengalir bebas. Kita perlu ingat bahwa rezeki itu bukan semata perkara uang, tapi juga kemurahan hati, pertemanan, dan kesempatan yang membawa kebahagiaan. Kalau kita terlalu takut menutup pintu rapat, kita bisa jadi kehilangan semua itu. Sebaliknya, kalau kita ceroboh tak waspada, malah bahaya lain yang masuk. Dalam kehidupan modern, mungkin kita tak lagi sering memikirkan soal buka pintu atau tutup pintu karena sistem keamanan kita sudah canggih. Tapi bukan berarti kita mengabaikan makna simbolisnya. Sikap keterbukaan dalam bergaul, dalam menerima ide baru, dan dalam berbagi adalah wujud nyata membuka pintu di zaman sekarang. Bayangkan, kalau kita menutup diri rapat-rapat, kita nggak bakal kenal jaringan relasi yang luas atau kesempatan karier yang lebih baik. Jadi, petuah ini masih sangat relevan buat diaplikasikan di era digital sekalipun. Kita juga perlu menyeimbangkan sisi spiritual, karena bagaimanapun leluhur kita menekankan pentingnya doa, sedekah, dan sikap ramah pada sesama. Dengan begitu, pintu langit pun konon selalu terbuka buat kita, mengalirkan keberkahan tanpa henti. Jangan sampai kita sibuk terus mengejar materi, tapi melupakan aspek batin, yang sebenarnya adalah pondasi ketenangan. Percaya atau tidak, orang yang hatinya tentram biasanya lebih mudah menarik rezeki karena pikiran mereka jernih dan tindakan lebih terarah. Ada saatnya kita menutup pintu untuk menjaga privasi, tapi jangan di waktu-waktu yang sudah diwanti-wanti leluhur. Kalau kita mau menyesuaikan dengan konteks sekarang, mungkin cukup dengan memastikan sinar matahari dan udara segar tetap masuk, membangun komunikasi yang baik dengan tetangga, dan tidak memutus kontak dengan lingkungan sekitar. Hal-hal kecil semacam ini sering kita abaikan, padahal berdampak besar pada kenyamanan hidup. Toh, manusia adalah makhluk sosial, dan terbuka pada sesama adalah kunci rezeki yang berlimpah. Akhir kata, semoga semua petuah tentang 7 waktu sakral ini bisa kita terapkan dengan bijak di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita sekadar tahu tapi ogah mencobanya, karena siapa tahu rezeki kita memang terhambat oleh sikap tertutup. Anggaplah ini sebagai warisan kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk lebih peka dan bersyukur. Semoga dengan membuka pintu di saat-saat yang tepat, kita pun menyambut masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kita semua diberi keberkahan dan dijauhkan dari kemiskinan selamanya.